Namaku Ardi. Aku pikir, lewat malam-malam di alas Bumitir itu cuma soal berani atau enggak. Ya, paling juga angin, suara ranting, atau bayangan-bayangan pohon yang bikin merinding. Aku udah sering lewat jalur itu kalau ada urusan ke Jember. Tapi malam itu, aku salah besar. Malam itu aku pulang sendirian dari rumah teman di Banyuwangi. Jam hampir 12:30. Aku memang sengaja ngebut karena udah janji sama orang tua mau sampai rumah sebelum subuh. Jalur alas Bumitir sepi banget. Cuma lampu motor dan suara mesin yang nemenin. Begitu masuk hutan, hawanya langsung beda. Dingin, hening, pohon-pohon tinggi di kanan kiri jalan kayak nutupin langit. Kadang samar-samar aku lihat kabut tipis turun, padahal cuaca cerah. Tapi aku tetap aja gas. Sampai di satu tikungan tajam, aku lihat sesuatu. Di tengah jalan, berdiri seorang wanita. Dia diam aja, tepat di batas sorot lampu motorku. Nunduk, pakai kebaya putih, rambutnya disanggul. Di tangannya ada semacam bunga. Dan yang bikin aku nggak bisa mikir, dia pakai baju pengantin. Di tengah malam, di tengah hutan, sendirian, aku langsung rem mendadak. Jantungku berdegup keras, antara mau tancap gas atau berhenti. Tapi entah kenapa, tanganku malah gemetar. Motor mati sendiri. Wanita itu masih berdiri, diam, nggak gerak sama sekali. Aku berusaha mikir logis. Mungkin orang habis acara, mungkin dijahilin, pikirku. Tapi, siapa coba yang berdiri di tengah alas Bumitir jam segini? Pakai baju kayak gitu lagi. Aku nekat, aku teriak, "Bu, ada apa, Bu?" Nggak ada jawaban. Tiba-tiba, dia ngangkat kepala. Wajahnya pucat, senyumnya kaku. Tapi yang paling bikin aku mau jatuh dari motor, matanya hitam, kosong, dan bibirnya bergerak, pelan, menikah denganku. Suara itu pelan, tapi jelas di telingaku. Padahal aku nggak lihat dia buka mulut. Tanpa pikir panjang, aku pencet starter, tapi motor malah nggak nyala. Aku coba sekali lagi, gagal. Wanita itu mulai melangkah. Tangannya yang putih pucat itu melambai pelan. Jalan ke arahku. Aku nggak tahu dapat tenaga dari mana, tapi aku lompat dari motor. Aku lari ke pinggir jalan. Nggak mikir apa-apa lagi. Yang aku tahu, aku lari secepat-cepatnya ke arah hutan. Dan dari belakangku, aku dengar suara langkah pelan di aspal. Tep, tep, tep. Aku sembunyi di balik pohon besar. Nafasku ngos-ngosan. Aku coba tahan suara nafas. Aku intip sedikit. Dia berdiri dekat motorku. Masih senyum. Kepala miring sedikit, matanya mengarah lurus ke arahku. Seketika itu juga, aku lari lagi. Nggak peduli jalan menanjak, jurang, atau apa. Aku nggak tahu berapa lama aku lari. Sampai akhirnya aku lihat lampu mobil patroli. Polisi. Aku langsung teriak minta tolong. Akhirnya, aku diantar balik ke pos jaga alas Bumitir. Dan waktu aku cerita, salah satu petugas cuma bilang pelan, "Kamu beruntung cuma dilihatin, biasanya yang dia ajak nikah, hilangnya nggak pernah ketemu." Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi lewat alas Bumitir tengah malam. Bahkan siang pun aku mikir-mikir. Karena sekarang aku tahu, di sana bukan cuma soal berani atau enggak. Kadang, ada yang memang sengaja nungguin.